Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry teman-teman, perkenalkan nama saya Leon Ayubi Simatupang sebagai moderator dari kelompok teman saya. Saya akan menjelaskan tentang ini ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu dan tempat. Jadi, kami dari kelompok membaca 2 akan mempresentasikan hasil teks LHO yang kami buat. Di halaman pertama ada kelompok saya, Caisar Yonovanza Putra dari kelompok membaca 2, absen 11. Saya Kalina Putri Novianti, absen 14 dari kelompok membaca 2. Saya Brian Jurusa, absen 10 dari kelompok membaca 2. Baik, jadi tema dari kelompok kita yaitu korupsi timah 271 triliun. Lalu latar belakang dari topik korupsi timah yaitu topik tentang korupsi timah 271 triliun ini benar-benar mengguncang dunia. Bukan hanya korupsi yang hanya menelan miliaran rupiah, namun ratusan triliun rupiah. Banyak sekali pernyataan yang muncul pada para masyarakat menanyakan hukum di negeri ini. Kasus korupsi timah 271 triliun ini diduga melibatkan pejabat dan pemerintahan. Korupsi ini merupakan kategori yang sangat merugikan masyarakat. Penyelidikan diberikan sanksi yang setimpal untuk tindakannya. Kasus ini menggerogoti beberapa dampak lingkungan. Selain itu, aktivitas pertambangan tidak terkendali. Adapun dampak lainnya seperti keuangan yang tidak teratur. Lalu, kasus korupsi ini diduga karena banyaknya faktor seperti 1. Lemahnya pengawasan, 2. Kurangnya transparansi, 3. Motif ekonomi, 4. Kolusi dan nepotisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari korupsi ini adalah tentang apa saja yang terjadi karena kasus ini, apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah ini, dan faktor apa saja yang menyebabkan korupsi. Lalu apa hukumannya sudah setimpal. Lalu untuk observasi tujuan akan dibacakan oleh rekan saya. Tujuan observasi ini adalah untuk memahami secara mendalam kronologis dan mekanisme terjadinya korupsi ini. Observasi ini bertujuan mengungkap pola praktek korupsi. Selain itu, observasi ini adalah untuk menganalisis seberapa lemahnya usaha pemerintah terkait kasus ini. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui sebab maraknya korupsi yang sangat besar ini. Kita juga dapat mengetahui seberapa besar korupsi ini. Observasi ini dapat melihat kelemahan pemerintahan dalam menguasai kasus observasi ini. Juga dapat mengidentifikasi pelaku dan jalannya terkait dalam peristiwa ini. Observasi ini juga memberikan informasi secara lengkap. Motif korupsi tersebut juga termasuk tujuan observasi. Observasi ini juga bertujuan untuk melunasi alur dan tema kejahatan keuangan. Observasi ini juga dapat menentukan sosialisasi agar tidak terjadi hal seperti ini. Observasi ini bisa menyebabkan publik bertanya bahayanya korupsi ini. Saatnya jam 9 dimulai. Kesimpulan observasi dari It's time to have the next lesson. korupsi timah ini adalah kasus yang melibatkan
Surat ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus ini disebabkan oleh kelalaian pengawas dalam mengawasi kegiatan pertambangan. Kasus ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia, seperti merusak ekonomi negara dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Korupsi ini sangat memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan penegak hukum. Untuk halaman selanjutnya yaitu kerangka. 1. Pelaku. Pelaku pertama yaitu Harvey Moise. Yang kedua Helena Lim. Untuk jumlah uang yaitu 271 triliun rupiah dan dana berasal dari pertambangan dan penjualan timah ilegal. Lalu untuk aliran dana 1. Pelaku terkait. 2. Pengusaha besar. 3. Oknum yang ikut bekerja sama. Lalu untuk yang terakhir hukuman 1. Penjara 6,5 tahun. Kedua denda 1 miliar. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Jadi ini dokumentasi, ini tuh gambar pertambangan timah yang jadi tempat untuk korupsi. Ini gambar Harvey Moise sama Helena Lim yang pelakunya. Baik, selesai dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah hasil dari scrapbook kelompok kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.